Jadi saya langsung tanya, Ustaz Jayanto. Kalau langsung tanya biasanya ada pertanyaan, tidak ada, ya sudah selesai. Baik, ada pertanyaan dulu? Enggak. Pertama supaya memahami apa yang ditulis Cak Nun, karena itu kalau di breakdown bisa 8 SKS itu. Bagaimana tentang perahu yang karam, bagaimana Nabi Yunus yang di perut ikan di dalam 3 gigi 8. Saya pikir itu jadi 10 kali pertemuan kenduri cinta. Saya pikir dari satu puisi itu. Tetapi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya tidak mudah untuk membangun Indonesia ini kalau mau decoding serius. Coba sekarang saya uji apakah Anda sudah cukup untuk bisa. Saya ingin komitmen Anda, saya ingin apakah Anda cukup bisa menjadi agen perubahan untuk agent of change ini. Oke, saya ingin Anda, kalau saya begini, tolong Anda kasih tepukan. Prok, ayo tepukan. Enggak kompak kayaknya. Oke, ulangi. Oke, ulang. Kalau saya begini bilang ya, kalau saya ini gerakan, ini omongan. Kalau ke sana bilang ha. Gampang kan? Oke, saya uji dulu. Yuk. Oke, sudah lumayan baik. Sekali lagi, yuk. Jangan ngomong prok, ngomong tepuk tangan kok prok. Udah nggak konsisten lagi. Oke, ulangi. Pegang dagu. Nah, ya, banyak orang ternyata tidak ini. Dagu itu di mana? Jadi tidak berhasil. Ternyata tidak cukup untuk decoding karena dari kenduri saja tidak bisa di decoding. Pegang dagu, semuanya pegang ini. Dagu itu di mana? Nah, dagu itu di sini, tapi semua orang dan kelihatannya belum. Saya belum berharap. Ini kayaknya kalau dikasih kursi paling kena suap daging sapi ini. Ini kayaknya enggak kita. Baik, saudara sekalian. Pertama bahwa decoding dari kata kode tentu ya. Di dalam terminologi bahasa ada 3. Satu, sama-sama tanda. Saya agak sulit untuk bagaimana memulai ini karena gini, dari mana ya? Saya takutnya saya sudah bicara tentang Pentium, Anda masih di XT, masih di AT, sudah itu. Ada tanda namanya, saya nanya berdiri aja ya. Soalnya di syuting. Ini yang mana sih kameranya? Bilang loh kamera 1, kamera 2 supaya pemirsa di rumah pas gitu ya. Baik, pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Ya, jadi enggak jelas harusnya ada LED-nya untuk nyala. Jadi pas kamera 1 apa kamera 2 apa kamera 3 kamera itu. Ngambil foto ya. Ulangi tuh. Oke, saudara sekalian, ada namanya tanda. Tanda itu kalau hanya sebagai pembeda namanya indeks. Di perpustakaan itu ada indeks-indeks karena tanda itu hanya sebagai pembeda. Maka ditandai, ini 1, ini 2, ini 3, ini hijau, ini merah, ini kuning. Karena itu hanya tanda. Tanda itu tidak mempunyai konsekuensi. Artinya kesalahan di dalam mengambil atau melakukan sesuatu kaitannya dengan salah karena mengartikan tanda, nggak apa-apa. Tapi di atas tanda ada ikon. Bisa dipahami nggak, Bro? Bentar ini ya. Ya.
Kalau icon itu sudah punya makna. Icon itu contohnya kalau ada gambar obat nyamuk melingkar, lingkar, terus ada coret, itu artinya dagadu. Dagadu itu artinya matamu. Matamu supaya dibuka. Itu artinya dari luar sampai ke dalam pada fokus. Maka kalau bicara atau apa, itu dari luar dulu, lingkaran luar dulu sampai pada fokus. Saya tahu persis karena yang menciptakan itu dulu bersama saya, dagadu itu. Walaupun artinya nggak sampai saya sampai hari ini. Dan itu khas, apalagi media. Banyak tayangan-tayangan saya di Antv, di MCNC, itu rekaman sudah dibayar tahun berapa, diulang-ulang, tapi nggak ada reality lagi, nggak apa-apa. Enggak, saya nggak itu senang. Toh ini nggak akan sampai ke MNC kan, jadi nggak masalah. Itu alasannya dulu rekamannya pas TPI, jadi tanggung jawabnya TPI. Ya minta siapa, TPI-nya udah bubar. Mau ke Haritanu sudah keluar dari Nasdem, mau ngapain? Panas adem, susah. Jangan malah nanti masuk metro kacau ya. Intinya adalah icon itu sudah punya. Kalau yang namanya ada, misalnya ada gambar dulu ada kuda laut, berarti itu Pertamina. Kalau ada sendok dengan garpu, maka itu artinya rumah makan. Kalau ada welcome berarti keset. Nah, welcome itu bahasa Inggrisnya keset. Kalau no smoking berarti pom bensin. Ya, itu supaya tahu bahasa Inggris sedikit-sedikit. Kalau good morning berarti handuk. Nah, jadi ambilkan handuk itu artinya ambilkan good morning, gitu ya. Gitu. Tolong dibuang di welcome, itu artinya di keset. Gitu. Jadi itu hanya ikon. Kalau ada tanda kok ada kayak jangkar begini berarti psikologi. Dan seterusnya. Itu namanya sudah ikon. Tetapi di atas ikon ada namanya simbol. Nah ini yang jadi masalah. Dengan makna simbol itu, ketika orang itu merah, kuning, hijau sebagai tanda nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi simbol, maka itu sudah punya konsekuensi. Misalnya kok nyala lampu merah, kok Anda berjalan alamat prit. Tergantung. Kalau mobil luar kota berarti pasal 503, artinya 50.000 ya. Tapi kalau itu pun beda. Itu nanti simbolnya beda. Kalau mobil itu luar kota, pritnya kenceng. Gitu. Tapi kalau cuma mahasiswa, titit itu, karena itu pasalnya hanya 203. Jadi cuma 20 ribuan. Apalagi platnya dalam kota, itu beda. Kalau prit itu tukang parkir 2000. Beda loh. Anda harus paham. Kalau mau decoding harus tahu kode. Jadi kalau prit itu tanda. Kalau nggak tahu kode, nanti Anda patung polisi aja belok kiri, wah pada rahasia, padahal cuma patung. Dan patung pun ada ikonnya. Kalau di Jawa Tengah pasti namanya Santoso. Seluruh patung polisi di ini Santoso. Tapi kalau di Jawa Timur namanya Tabah. Lihat di situ, karena Anda nggak biasa tahu kode-kode itu, jadi nggak ngerti. Jadi kalau sudah menjadi simbol, kalau ada hijau berarti harus jalan. Kalau itu tidak makna, maka insya Allah hijau malah berhenti, merah malah berjalan. Insya Allah billahi taufik wal hidayah, innalillahi. Anda harus ke rumah sakit minimal maksimal tadi billahi. Jadi ketika ada orang hanya sekedar gambar palu nggak apa-apa, tapi kalau palu dipadukan dengan arit, ditaruh di satu bendera, Anda kibarkan di sini, insya Allah pulangnya Anda ke Komdak atau ke, ya paling tidak seperti itu, karena itu sudah menjadi simbol. Di dalam percintaan ada simbol. Kalau nulisnya masih biru itu masih sendu, kalau hitam itu ketegasan. Tapi kalau kirim surat kok pakai tinta merah, nah itu udah alamat. Yang itu yang banyak dialami Gandhi, Rushdie dan kawan-kawan.
dapat surat itu luar biasa, kan namanya orang cinta, melirik pun tambah memikat, dicubit pun tambah nikmat. Saya tuh pernah makan tai kucing kan, sudah tahu. Padahal suratnya warna merah, disenangi, wah, padahal merah itu artinya sudah penolakan. Karena nggak paham sampai hari ini nggak laku-laku, kasihan. Mohon maaf, karena saya termasuk yang penghancur, punya alat nggak ada manfaat, buat apa? Saya termasuk orang yang sangat prihatin. Banyak orang yang mengadakan sunatan massal tapi nggak ada khitanan massal, tidak disusul dengan nikah massal, itu menciptakan alat tidak ada manfaat. Kalau hanya untuk irigasi, besok ganti selang aja, ngapain ya? Kamu irigasi mubadir, Allah cipta wa ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan apapun di dunia ini untuk disia-siakan. Minimal ya untuk reproduksi, minimal untuk rekreasi sudah. Jadi inilah pentingnya tahu simbol. Nah, simbol ini nanti akan punya makna. Di dalam semua aspek diperlukan simbol, baik ekonomi, politik, sosial, budaya. Nah, Indonesia ini 7 aspek itu harus dimaknai. Maka decoding harus menyangkut pada 7 aspek itu. Dari sosial, ekonomi, budaya, politik, macam-macam. Yang kaitannya dengan pendidikan, kaitannya dengan bahasa, semuanya harus kompak. Sehingga banyak orang ini tidak sinergi satu dengan yang lain karena salah di dalam membuat coding ini. Makanya ini mau didifrak, itu bagus idenya, cuman siapa yang mau melakukan dan siapa yang mau dilakukan untuk itu. Di mana-mana orang kalau udah PW, posisi enak itu tidak akan mudah untuk digoyah. Saudara sekalian, inilah hal yang penting untuk saya sampaikan, bahwa simbol ini kita harus pandai. Maka di dalam orang Arab mengatakan al-aqil yakfi bil isyarah. Orang itu kalau pandai, tandanya cukup dengan isyarat. Kalau zaman Pak Harto, kalau batuk-batuk itu alias harus ada tanda begini. Kalau Gus Dur kalau sudah batuk-batuk berarti harus begini. Harus keluar negeri, harus kemana-mana, itu harus dijalankan itu semuanya. Tapi kalau ini sudah batuk-batuknya, semuanya punya kode-kode itu semuanya. Gitu. Makanya ada kode, kamu kok dapat istri cantik terus gimana? Gimana? Diajari singshot, jadi sweet gitu, belajar supaya dapat istri wanita yang cantik-cantik. Nah, tiba-tiba enak-enak istrinya nanti terus sweet, disebut selingkuhannya, padahal aslinya siapa itu? Padahal suaminya sendiri. Enggak enak saya mau jelaskan, tapi ya karena Anda tidak paham simbol ya sudah, nggak aman gitu. Jadi ada semuanya. Ya, simbol itu diperlukan. Tetapi di atas simbol ada nilai, namanya value. Itu pemahaman kode. Nah, simbol itu penting, tapi di atas itu ada value. Orang Islam itu makan itu simbolnya adalah yang penting tangan kanan dengan 3 jari. Itu simbol. Simbolnya adalah bagaimana makan dengan 3 jari, karena Rasulullah selalu makannya 3 jari. Tetapi nilainya bukan itu, karena kalau kita makan bubur, makan bakso 3 jari, kacau. Maka yang penting adalah tangan kanannya, berdoanya itu. Nah, doa itu juga simbol, tapi sayang doa dimaknai beda. Doa sekarang untuk mantra, padahal doa itu bukan mantra. Jadi seolah-olah kalau doa itu jadi mantra. Enggak. Doa kalau mantra itu masih jadi simbol, tapi tidak ada nilainya. Maka doa harus ada dalam hati. Maka kata Nabi, tidak akan terkabul doa orang yang mempunyai qalbun lahinun, hatinya kosong. Karena dia hanya memerankan simbol tapi tidak tahu nilainya. Karena fisik itu oke, tetapi kalau tidak dibarengi dengan pikiran, maka nanti tidak ada maknanya. Orang kalau berjalan tanpa pikiran, itu becak berhenti aja ditabrak. Karena pikirannya nggak ada. Saja nggak bisa. Doa apa saya nggak hafal, kecuali satu saja. Doanya hanya doa makan, satu saja yang dia hafal. Sampai badannya gemuk, pertumbuhannya melebar, menyamping, luar biasa, kayak orang-orang belakang ini.
mohon maaf, berkali-kali tas pinggangnya itu dilepas, sejak tadi tas pinggang dipakai terus semuanya. Duduk bawa tas pinggang terus semuanya, Masya Allah. Mosok tubuh kok semuanya perut. Jadi perut dikasih kepala gitu aja, cuman gitu aja. Walaupun saya berbahagia ya, karena apalagi Jakarta sering banjir itu enak sekali. Jadi kalau nanti kebanjiran tinggal ayo Gandhi Tengkurep, enak sekali kan ya. Ayo anak-anak naik Gandhi, enak sekali. Terus sekalian, akhirnya dia itu hafalnya doa makan saja. Ketika dia mau pulang TPA, anak kecil ini gemuk itu pulang TPA kehujanan sehingga terpaksa dia pulangnya agak kemalaman. Karena lewat kuburan maka ada hantu, ada peri, ada tuyul, ada itu semua menakuti. Dia nggak hafal doa apapun kecuali doa makan. Maka dia doakan Allahumma barik lana fima. Akhirnya tuyul peri itu lari semuanya. Ketemu peri yang lain, ngapain kok lari? Seumur-umur jadi tuyul baru pertama kali mau dimakan sama anak kecil ini. Dia tanya simbol. Loh, simbol itu punya pelaku. Karena nyatanya orang kalau disebut nama Tuhan itu semuanya kemaksiatan terproteksi. Makanya sering saya sampaikan simbol itu juga di masyarakat kan nggak apa-apa. Ketemu orang assalamualaikum, oh beda. Saya bersama seorang menteri, nggak usah saya sebutkan itu karena ini. Karena saya sebenarnya punya potensi, hanya karena nggak punya kumis saja saya nggak ditelepon. Loh, seandainya kumis saya tebal, insya Allah saya jadi. Tidak adik kelas saya itu. Adik kelas saya itu tahunnya cuman koleksi gambar porno saja bisa jadi menteri. Iya, ya, tapi alhamdulillah saya SMP dibalas juga. Mohon doanya. Katanya kalau nggak sesuai bidangnya nggak mau kok ya. Oh, tapi ini bidang saya, bidang uang itu maksudnya cocok. Ya, wis apa-apa teruskan aja paling cuma 1 tahun sedikit aja. Yang penting bagi-bagi ya. Saya sekalian, jadi serius ya, waktu itu karena memang saya mohon maaf dipanggil SBY saya nggak mau dari awal itu saya nggak mau gitu karena nama saya bukan SBY maksudnya jadi kalau ada SBY gitu ya jelas nggak mau. Jadi intinya adalah bahwa saya nggak tahu berarti penggantinya Menpora kemungkinan nanti adalah Opi Kumis kemungkinan ya kemungkinan. Iya. Saya sekalian, jadi bahwa simbol itu penting. Kenyataannya orang membuat simbol dengan assalamualaikum saja orang. Saya pernah bersama dengan seorang menteri yang periode lalu itu kempes di daerah prostitusi. Kebetulan lewatnya Malioboro itu di flower market itu di apa ya, Zahrotus Suq, apa ya, pasar kembang. Kebetulan kempes ban, karena kempes ban di situ terpaksa saya yang paling muda, saya harus turun ikut bantu. Ternyata ketika saya bantu banyak orang deketin. Saya nggak tahu apa itu apa ya PSK atau banji saya nggak tahu. Yang jelas dia tunjukkan lembahnya ini, karena lembah ini mengisyaratkan gunungnya. Kalau lembahnya dalam, pasti gunungnya tinggi. Nggak mungkin lembahnya dalam, nggak usah dibayangkan. Pokoknya dia nggak usah ikut-ikutan, Mbak, saya aja. Jadi dia tunjukkan, putih kan? Ya kaos nggak ya? Punyamu putih nggak? Jadi intinya dia tunjukkan gitu. Ternyata dengan simbol, ternyata dia terproteksi. Begitu dia dekat, maka saya hanya melakukan simbol karena saya di luar mengikut ganti bannya si menteri, ajudan sudah terlanjur ke atas nggak boleh balik karena saya searah. Akhirnya di tengah begitu, waduh ini orang dekat sekitar 15 orang, banyak sekali karena itu jam sepi, wah itu dapat lumayan gitu. Terus saya pinjem peci itu saya pakai dari 15 itu jadi 10, 5 mundur karena sudah pakai peci sudah beda. Begitu dekat saya kasih simbol assalamualaikum, langsung dia jawab waalaikumsalam Pak Ustadz, lari. Loh, ada hubungannya dengan salam. Nah, ternyata simbol itu dia ditekankan. Maka kata Nabi, ketemu orang itu tanyakan kabar, jabat tangan, ucapkan salam, afsus salam bainakum. Dan itu simbol itu kalau ada, kode itu ada di Indonesia, tentram nggak usah ada tawuran, tapi lakukan ini. Nah,
Jadi mau tawuran, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, terus gaya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana? Dan di tempat-tempat pelacuran tidak pernah terjadi itu. Di diskotik tidak ada salam itu. Wah, ini diskotik syariah. Iya. Jadi diskotiknya Islami gitu kami. Jadi masuknya tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, lagunya qasidah perdamaian, perdamaian, Tuhan sana di kota santri, mabuknya tapi Islami, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Enggak ada semua orang. Jadi ternyata hanya dengan simbol-simbol saja itu punya proyek. Apalagi kalau tahu nilai value-nya. Value ini harus kita tangkap. Dan banyak orang beragama itu hanya menangkap pada simbol-simbolnya, tetapi tidak kepada nilainya. Nilai saja tidak cukup, maka juga perlu simbol. Dan kadang-kadang simbol-simbol itu tidak sempat dan tidak diberitahukan sistem nilainya. Kenapa atahiyat begini itu tidak sempat diterjemahkan. Allah sendiri tidak memberitahu kenapa atahiyat gini. Saya PDIP jadi atahiyat gini ya. Saya PAN atahiyatnya gini enggak, tetap begini ya. Nah, itu ada simbol-simbol dari Tuhan yang memang wallahu alam nggak tahu gini. Itu P3 masih jaya, sekarang kan kalah jadi atahiyatnya gini. Enggak, tetap nggak boleh seperti itu. Karena itu ada ini. Walaupun yang lain bisa dimaknai. Kenapa tawaf ke kiri, kenapa cuma segala macam bisa dimaknai. Nah, itu kalau pengen tahu betul ikut umrah bersama saya. Saya baru pulang minggu kemarin, insya Allah minggu depan saya umrah lagi. Gitu, ya. Nah, belum pernah umrah sih, jadi saya ceritai masih lolak itu. Iya, saya baru 34 kali, jadi saya sudah hafal betul. Nah, jangan sulit sini tanda tak mampu kamu aja. Ini potong rambut aja nggak kuat. Punya kamera bagus, punya itu potong rambut aja nggak kuat. Tapi diri bonding ya, pakai sampo. Baik saudara sekalian, jadi inilah diperlukan supaya menangkap nilai dan simbol. Apa yang dipuisikan Cak Nun sebetulnya penuh dengan nilai. Simbol-simbolnya adalah dengan Nabi Nuh. Simbol-simbolnya Nabi Nuh, tahu nggak Nabi Nuh? Nabi Nuh itu sebagai contoh. Noah itu yang sudah kapok. Noah itu nggak laki-laki gitu. Noah gitu. Oke. Jadi Nabi Nuh sendiri itu menjadi contoh di dalam Al-Quran di seluruh keluarganya. Padahal Rasulullah sendiri tidak semua keluarganya ada di dalam Al-Quran. Tapi Nabi Nuh seanak dan istrinya. Termasuk anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an. Dan istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Lut namanya Bu. Istrinya Pak Harto namanya Bu Buto gimana? Butin Soeharto ngawur. Kalau gitu Pak Harto pemberani, pernah tidur bersama Buto. Butin. Nabi Nuh itu dakwah selama 950 tahun. Ini saya kasih satu simbol-simbolnya, nanti kita maknai. Setelah itu Nabi Yunus, setelah itu Nabi Ismail, setelah itu Nabi apa saja tadi? Satu persatu nanti saya diingatkan yang dalam puisi tadi. Ya. Nabi Zakar. Iya. Nah, penting. Kalau salah pembenggalannya gitu. Kamu suka jambu, monyet. Nah, beda lagi kan itu. Pernah ke kebun binatang, beda lagi kan itu. Saya bilang Rusdi itu, saya ingin tahu di belakangnya ada kucing. Rusdi itu kucing, di belakangnya ada kucing biar dia kaget. Biar nggak kaget, Rusdi itu kucing di belakangnya. Tapi kalau saya intonasinya salah, Rusdi itu bukan saya loh yang ngomong, bukan saya ya, kan ngomong itu. Nah, beda itu semuanya. Oke, jadi saya sekalian, persis saya kalau kenalan juga istri saya alhamdulillah sudah 3 anaknya. Itu jadi beda.
Ya supaya saya tidak bohong, karena namanya istri. Istri itu berapa? 3. Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, 3 istri. 1, 2, 3. Jadi istri berapa? 3. Maka siapa yang dihormati dalam keluarga? Siapa yang orang paling dihormati siapa? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Maka namanya istri. Jadi kalau bapaknya 1, ibunya, nah itu kita tahu. Sering nggak orang katakan. Nah itu simbol, tapi nggak tahu nilainya. Ya ibu-ibu itu. Makanya pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, ya sudah gitu aja. Kalau mau gitu, kalau nggak mau ya itu pilihannya hanya 2 itu. Jadi Nabi Nuh ini 950 tahun berdakwah, mengajak pada kebaikan. Maka saya berbahagia sekali. Kenduri cinta berapa tahun? Ya, 12 tahun sudah dapat seperti ini. Rekornya jauh melebihi Nabi Nuh. Luar biasa. Nabi Nuh itu 12 tahun itu hanya dapat 1 orang. Karena 950 tahun itu hanya dapat 80 orang, termasuk Nabi Nuh. Ketika dia jengkel, ya Allah, saya ini sudah berdakwah begitu rupa sulit, apa yang harus kau lakukan? Maka kata Allah, hai Nuh, bikinlah perahu. Bikin apa? Perahu. Sami'na wa ata'na. Kamu nggak usah protes, aku lebih tahu. Aku Tuhanmu, kamu hambaku. Buat saja. Akhirnya itulah sikap kita, harus taslim. Taslim itu tunduk. Suruh nyembelih, sembelih saja. Suruh bikin perahu, tapi perahu jadi dihina oleh orang-orang Israel. Walah Nuh, kamu itu gila bertambah gila. Itu namanya gila yang muradat, yaitu gila bertambah gila. Gila kuadrat. Kamu gemblung dan edan. Coba dasar gemblung lah gitu ya. Itu namanya dia orang gila, crazy. Ini dakwah Tuhan saya itu banyak, doa nggak pernah kabul. Ini ngajak Tuhan yang satu, gimana? No, Tuhanku sudah banyak aja nggak ada yang ngabulkan, kamu Tuhanmu satu. Satu nanti lupa, bikin proposal lupa, juga lupa nanti namanya. Padahal banyak aja nggak ini divisi ini dibagi. Tuhan masalah ekonomi, Tuhan masalah apa itu semuanya. Ini ngajak Tuhan satu, malah bikin perahu. Maka penghinaannya begitu rupa. Salah satu di dalam cerita Israiliyat, akhirnya saking menghinanya, semua orang membuang kotoran di tempat perahu itu. Semua orang bikin kotoran situ, maka perahu itu penuh dengan digitek tinja, ya, tinja. Maka Nabi Nuh lapor pada Allah, ya Allah, perahu sudah saya buat, tapi umatku malah menghinanya, jadi WC umum, ya Allah. Maka kata Allah, biar dia yang ngotori, biar dia yang bersihkan. Mana mau ya Allah? Kamu jangan kakean protes, kayak mahasiswa aja. Udah diem aja, lakukan saja. Pokoknya wa in tabatani latas alni, kalau kamu sudah ada perintah sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa fikirna. Aku komandannya. Jadi kayak tentara. Tiarap saja. Jangan tiarap ada apa sih? Gitu. Tembak modar we. Tiarap saja. Udah gitu aja. Akhirnya apa? Setelah itu Allah pinter. Ya kalau nggak pinter nggak Allah. Kalau pinter tuh jamaah kenduri cinta. Ya. Jadi ketika itu cius ini tolong cium ya. Tetap cemungut ya. Ini apa? Ya. Ya. Cius jangan tolong diperhatikan ya. Jadi maka Allah turunkan satu penyakit. Penyakitnya sederhana, penyakit kulit. Semua orang yang buang kotoran di situ, di tengah-tengah dia BAB situ sambil gelantungan akar pohon itu malah bisa jojo-jojo, bisa ngomong-ngomong berangkat jam berapa? Jam 9. Masalah itu semuanya. Itu maka semuanya dibikin penyakit kulit. Ada eksin puasa itu, ada panu, kura, kudus, padas, segala macam. Wes semuanya penuh tato gambar pink, panuan itu. Ya biasa itu. Semua orang garuk-garuk, tiba-tiba ada orang yang sudah tua itu ikut-ikutan di situ.
Begitu dia sedang membuang, itu terpleset, dia lupa pegangan itu, maka terjatuh. Tapi luar biasa, begitu keluar dari situ, kulitnya itu jadi putih, mulus, luar biasa. Jadi kayak pakai lulur, pakai spa, jadi kayak pakai whitening skin, dalam 6 minggu bisa menjadi putih. Ada kiri jalan aja putih gitu kan. Karena konsep orang dulu, semua orang putih di sini. Maka kalau cari bedak, cari lotion, cari ini, kalau pengen laris di Indonesia harus whitening skin. Kalau Anda bikin lotion kok blacking skin, pasti nggak ada yang buat. Beda dengan di Amerika. Orang Amerika nggak suka putih, sukanya yang coklat. Ya, kalau orang Afrika paling suka yang gemuk. Wanita yang senangi oleh Afrika itu gemuk. Saya dulu di Inggris punya teman satu apartemen dengan saya, itu orang Afrika. Saya tawari anak keduri cinta, banyak yang belum laku, dibuangi tanpa dibuahi, kasihan sudah habiskan hidupnya. Nanti dia nggak mau. Kenapa? Orang Indonesia bibirnya tipis-tipis. Loh kenapa? Orang kalau bibir tipis cenderung talkative, kata dia, cenderung mental, bawel, cerewet, cerikis. Makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, luar biasa. Tipis. Dia suka yang bibirnya tebal karena sensual, cemokot. Jadi gimana ya? Jadi bigitable gitu. Jadi cari wanita. Ternyata orang Afrika suka yang gemuk, bibirnya tebal. Dengan bibir tebal itu pendiam. Karena kalau mau omongan itu berat. Jadi agak itu semuanya. Di Jepang, di Cina sangat tidak suka orang yang berkumis. Maka lihat seluruh restoran, seluruh bank, seluruh hotel di Indonesia tidak ada orang yang front office, orang resepsionis, yang customer service yang berkumis. Tidak boleh. Boleh berkumis manajer sekalian atau satpam, tapi tidak boleh untuk jadi front office. Karena dia tidak kooperatif. Begitu konsep orang Jepang dan Cina. Maka kalau lihat ada film Tolyongto, San Bokong, San Irung, San apa segala macam itu, maka lihat nanti itu nanti orang yang berkumis sebagai simbol penjahat. Memang orang-orang berkumis rata-rata penjahat. Menurut konsep mereka. Kalau sini beda. Sini justru cari suami itu yang ganteng, bibir, wah pokoknya yang kalau perlu kumisnya itu tebal kayak sambal terasi gitu. Jadi kalau kumis ya serundeng disawur kayak ya juga agak bagus itu. Itu yang nggak dirapikan, buat dipotong. Mau melihara yang lain nggak kuat-kuatnya melihara kumis saja, sudah nggak apa-apa lah itu. Intinya adalah, oke, saudara sekalian. Akhirnya dia jadi putih, maka dasar wanita sulit menyimpan rahasia. Karena wanita diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mangap Hawa. Makanya sulit menyimpan rahasia. Lain dengan laki-laki, mudah menutup mulut karena dia kaum Adam. Orang semerongos apapun bilang Adam mesti minjem. Ayo 1, 2, 3 Adam. Paling 1, 2 agak susah. Adau. Itu bawaan lahir. Maka dia katakan, Bah, kok kulitmu jadi putih ini kenapa? Ini rahasia khusus untuk kamu. Aku kecemplung perahunya Nuh. Dasar wanita juga ngomong ya, ini rahasia khusus untuk kamu, ini rahasia untuk kamu. Akhirnya semuanya masuk sampai yang datang terakhir sampai ngepel, kehabisan gitu. Akhirnya singkat cerita selesai. Bersih dan banjir, maka anaknya ya bunaya irkab ma'ana, ya bu anakku kejarlah daku kok ku tangkap, tapi enggak, saya akan naik ke gunung itu akan tenggelam. Saya biasa rock climbing, biasa camping ya, saya ikut mapala kapal, situ akan tenggelam. Akhirnya juga enggak. Maka Nabi Nuh nangis, ya Allah, engkau berjanji tapi engkau mengingkari, mana janjimu? Jangan ada dusta di antara kita ya Allah. Mana dustaku? Diturunkan surat Asy-Syu'ara. Di ayat akhir Asy-Syu'ara, bukankah engkau berjanji bahwa engkau akan selamatkan aku dan keluargaku? Tapi kenapa bunuh dan Kan'an dan bunuh
dua-duanya tenggelam. Itu bukan keluargamu. Yang namanya keluargamu adalah orang yang punya ikatan batin sesama jamaah kenduri cinta seperti ini. Dan itu yang harus dibangun. Maka aku selamatkanku bersama orang yang perahu, maka kita sedang di perahunya Nuh. Dan insya Allah yang di luar-luar akan tenggelam. Sudah sekalian, di perahu Nuh ini saya itu jadi ingat karena di belakang apartemen saya itu total semuanya kebanjiran kemarin. Yang lebih aneh lagi itu ramai sekali dalam kebanjiran itu, semua orang ramai itu apa, saya ikut-ikut nonton karena semua tenggelam. Di belakangnya Sudirman Park kan semuanya daerah-daerah situ sampai ke WB sampai Sangrila sana itu mobil aja nggak kelihatan, terendam berapa puluh mobil itu. Itu ada artis tuh mau nyumbang di situ, artis nggak usah saya sebut namanya, pokoknya orangnya semok lah gitu, hanya gitu, pakai gitu. Itu saya juga ikut lihat, itu begitu dia nyumbang itu pura-pura masuk ke sungai itu, ternyata kameranya belum di on kan, itu suruh diulangi. Jadi dia itu mau nyumbang sebungkus mie instan gitu, itu sudah masuk padahal kameranya belum on, wartawannya itu semua media belum on, diulangi. Jadi mau nyumbang itu diulangi, jadi ada take two, jadi adegan kedua untuk masuk ke air itu baru dia. Dan kedua itu pun diulangi lagi karena ternyata mie instannya itu terlalu berat karena penuh, akhirnya dikurangi separuh, jadi diulangi lagi take ketiga. Jadi mau nyumbang itu ada actingnya ternyata, luar biasa. Jadi naik ada separuh itu, habis itu selesai baru naik ke perahu, jadi balik lagi naik perahu baru kesana kembali. Dan ini hanya Indonesia yang pernah saya terjadi itu. Inilah punya recording itu dan itu khas kita, itu show off-nya tinggi, maka pasang bros saja kanan kasih kiri atau atas saja pakai bros. Makanya kalau pengajian nunduk terus ternyata brosnya di atas. Bahkan bros yang terakhir itu enggak, itu ada rantainya dari atas ini sampai ke bawah, ada gemboknya gitu. Jadi kalau sholat itu ya wisuda sana ini ada asal wanita. Iya, oh, tertawa itu saya membicarakan kamu malah kamu tertawa. Cincinnya cincin kuningan aja ngomongnya, siapa itu? Coba suruh nyanyi di depan tola al-badru alaina min saniyatil wada. Tanya harga salah aja, Bu, salahnya sekilo berapa, Bu? Sekilo berapa? Untung yang jual orang Jogja nggak mau kalah, giginya pakai emas. Dijawabnya bukan 5.000 sekilo, 10.000. Mbok 5.000, tidak boleh. Yang punya emas tidak hanya. Singkatnya, akhirnya, oke, totalis semuanya jalan. Dalam cerita Israeliat itu bersambung panjang sekali sampai lain hari. Ini sudah berubah hari, sudah selesai. Undangan saya hari Jumat, ini sudah masuk hari Sabtu. Tadi sudah selesai aja. Akhirnya perahu itu sudah mau mendarat, tetapi di tengah-tengah perjalanan itu ceritanya macam-macam. Khusus Nabi Nuh ini ceritanya panjang. Itu ternyata Nabi Nuh supaya ada kehidupan selanjutnya di Laut Merah. Setelah mendarat, nanti di Jeddah itu ada museum perahunya Nuh sekarang untuk restoran. Perahunya dibuat dari kayu koka. Kayu koka itu kayu yang diyakini bermanfaat. Maka saya pakai 3 ini. Ini asli dari sana. Saya hanya nguji sirik tanda tak mampu itu ya, itu hanya enggak. Ini satu dari Maroko saya beli. Maroko itu parung sana sedikit. Saya sekalian, tolong ditunjukkan kamera. Ya, jadi di close up ya. Supaya jelas itu ya. Akhirnya boleh supaya ada kehidupan, maka habitat semua populasi di bawah, supaya nanti binatang-binatang di bawah satu jodoh biar ada perkembangan. Di tengah-tengah perjalanan ini ternyata ada yang melanggar peraturan. Jangan sampai ada penyerbukan pembuahan di dalam perahu ini, karena nanti kalau ada beranak pinak perahunya akan karam, tenggelam, kebanyakan muatan. Tiba-tiba di dalam cerita itu
ada kucing yang melakukan hubungan itu. Akhirnya ketua Nabi Nuh kaget dia, wong larangan dilanggar. Karena kaget dia jerit. Maka sampai hari ini kucing itu kalau berhubungan berteriak-teriak sampai hari ini. Itu sejak Nabi Nuh itu sampai sekarang. Akhirnya ini kok susah sih, di CCTV belum ada, ini belum ada. Akhirnya Nabi Nuh, siapa saja dari binatang-binatang ini nggak mau saya atur, yang melakukan hubungan saya akan doakan mudah-mudahan sulit untuk lepas. Di tengah-tengah begitu anjing itu masih ngeyel, maka anjing melakukan, maka sampai hari ini anjing kalau habis melakukan sulit sekali untuk pisah. Sampai detik ini, wah susah sekali karena dia melanggar jejak Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh jengkel, singkatnya ini karena sudah ganti hari, semua dirampas, semua alat-alatnya itu diambil. Karena alat-alat diambil, dirampas, masukkan kotak biar nggak ada pembuahan lagi. Akhirnya mendarat di Laut Merah di dekat Masjid Terapung, Masjid Rahmah yang bangun orang Malaysia yang kaya raya di Masjid Terapung di Jeddah. Maka semuanya berjalan, akhirnya lupa, loh, alatnya mana? Oh, ketinggalan di kotak di perahu. Ya sudah, semuanya ambil sendiri. Wah, akhirnya kuda lari kenceng. Begitu lari kenceng, dapat yang paling besar. Wah, ambil semuanya. Nah, kuda disusul sapi baru mau masuk, ada kuda sudah keluar, maka sapi lihat geleng-geleng, maka kuda manggut-manggut. Sampai hari ini sama-sama binatang berkaki empat, kuda itu jalannya begini. Alhamdulillah. Tetapi sapi jalannya geleng-geleng. Masya Allah. Sudah, saya singkat aja laporannya. Terakhir bebek, semuanya angsa, semuanya baru lari ke paling belakangan, sudah kehabisan, tinggal pir, maka pir itu diambil terus dipasang sampai hari ini bentuknya kayak pir gitu. Nggak ada hubungannya dalam hadis, nggak ada ini, nggak ada. Baik, itu aja pengantar saya. Sebenarnya mau saya sambung kepada Ismail, pada yang lain. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada selesai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.